Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Risma Nurahmi beserta Ibu Nita Nitya selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan inklusif yang saya hormati, beserta teman-teman mahasiswa angkatan 2020 dan 2019 untuk mata kuliah pendidikan inklusif yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Safa Salihah, salah satu penyaji sekaligus moderator dari kelompok 6 pendidikan inklusif, yang hari ini akan mempresentasikan tentang akomodasi kurikulum dan pengembangan program pembelajaran yang diindividualisasikan atau IPP. Adapun anggota dari kelompok 6 terdiri dari Fatia Ramadanti, Novalianti Yuma Al-Zahra, Safa Salihah, Sheila Nurul Fadila, Siti Sarah Dinar, dan Syia Ramadanti Arifah. Untuk itu, agar mengefektifkan waktu, mari kita langsung kepada pemaparan materi yang pertama, yaitu terkait akomodasi kurikulum. Materi ini akan disampaikan oleh Saudari Tasya Ramadanti. Kepada Saudari Tasya Ramadanti, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, jelas Tasya. Baik, jadi untuk akomodasi sendiri itu, pengertian akomodasi adalah penyesuaian dan modifikasi program pendidikan untuk memenuhi kebutuhan anak dengan kebutuhan khusus. Jadi adapun model akomodasi kurikulum itu dibagi menjadi dua model. Yang pertama itu model modifikasi dan yang kedua adalah model adaptasi. Nah, untuk model modifikasi ini sendiri bakal dijelaskan oleh Saudari Fatia. Pada Saudari Fatia dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kalau di Salva sempat putus-putus, kalau di yang lain gimana? Jelas? Jelas. Ya. Oke, baik, terima kasih. Model modifikasi itu ada 4. Yang pertama adalah model modifikasi tujuan. Pertama-tama, modifikasi itu artinya menyesuaikan atau merubah. Nah, dalam lingkup pendidikan inklusif, modifikasi kurikulum itu berarti adalah cara pengembangan kurikulum di mana kurikulum umum yang diberlakukan bagi siswa-siswa reguler dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Nah, modifikasi tersebut seperti yang sudah saya katakan tadi, diberlakukan pada 4 komponen utama, yaitu modifikasi tujuan, modifikasi materi, modifikasi proses, dan modifikasi evaluasi. Yang pertama adalah modifikasi tujuan. Modifikasi tujuan berarti tujuan-tujuan pembelajaran yang ada dalam kurikulum umum diubah untuk disesuaikan dengan kondisi siswa berkebutuhan khusus. Nah, sebagai konsekuensinya, maka akan memiliki rumusan kompetensi sendiri yang berbeda dengan siswa-siswa reguler, baik berkaitan dengan standar kompetensi lulusan atau SKL, kompetensi inti atau SI, kompetensi dasar atau KD, maupun indikatornya. Kemudian yang kedua adalah modifikasi materi. Modifikasi ini berarti materi-materi pelajaran yang diberlakukan untuk siswa reguler diubah untuk disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Nah, dengan demikian, siswa berkebutuhan khusus mendapatkan sajian materi yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuannya. Nah, modifikasi materi ini bisa berkaitan dengan keleluasaan, kedalaman, dan kesulitan yang berbeda dari materi yang diberikan kepada siswa reguler. Kemudian, slide selanjutnya. Yang ketiga adalah modifikasi proses atau metode. Nah, modifikasi proses berarti ada perbedaan dalam kegiatan pembelajaran yang dijalani oleh siswa berkebutuhan khusus dengan yang dialami oleh siswa pada umumnya. Adapun modifikasi ini terdiri atas 3 komponen, diantaranya adalah strategi pengorganisasian pembelajaran, strategi penyampaian, dan strategi pengelolaan. Pada strategi pengorganisasian pembelajaran, yang dimaksud di sini adalah metode untuk mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. Nah, pada strategi pengorganisasian ini ada 3
strategi bagi anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif, yaitu 1. Pembelajaran kompetitif, 2. Pembelajaran individual, 3. Pembelajaran kooperatif. Nah, pemilihan salah satu dari model pembelajaran tersebut bergantung kepada kondisi kemampuan anak berkelainan khusus, kemampuan guru, jumlah guru, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Kemudian yang kedua adalah strategi penyampaian. Nah, strategi penyampaian ini mencakup lingkungan fisik, guru, bahan-bahan pembelajaran, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, ada 3 komponen utama yang perlu diperhatikan di dalamnya, yaitu media pembelajaran, interaksi pembelajar dengan media, dan juga bentuk atau struktur belajar mengajar. Kemudian, yang ketiga adalah strategi pengelolaan. Nah, strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian mana yang digunakan selama proses pembelajaran. Nah, di dalamnya terdapat paling tidak 4 klasifikasi penting variabel strategi pengelolaan, yaitu penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan belajar, pengelolaan motivasi, dan kontrol belajar. Kemudian, yang keempat adalah modifikasi evaluasi. Nah, di modifikasi evaluasi ini berarti ada perubahan dalam sistem penilaian hasil yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus menjalani sistem evaluasi yang berbeda dengan anak-anak atau siswa-siswa reguler lainnya. Nah, perubahan tersebut bisa berkaitan dengan perubahan pada soal-soal ujian, perubahan dalam waktu evaluasi, teknik atau cara evaluasi, ataupun tempat evaluasi. Nah, termasuk juga bagian dari modifikasi evaluasi ini adalah perubahan dalam kriteria kelulusan, sistem kenaikan kelas, bentuk rapor, ijazah, dan lain-lain. Sekian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Fatia untuk pemaparan materinya. Masih dalam akomodasi kurikulum untuk model yang kedua, yaitu model adaptasi, akan dijelaskan oleh Saudari Tasyi. Kepada Tasyi dipersilakan. Terima kasih moderator. Jadi untuk model adaptasi sendiri itu, adaptasi kurikulum itu dilakukan untuk melakukan penyesuaian pada salah satu atau beberapa komponen kurikulum dan memungkinkan melalui penyesuaian atau menaikkan atau menurunkan standar isi. Jadi adaptasi itu meliputi kurikulum pembelajaran, media, dan alat pembelajaran, bahan ajar, penilai, serta pelaporan hasil belajar. Untuk melakukan adaptasi kurikulum itu perlu mempertimbangkan yang pertama PDBK dengan kecerdasan rata-rata dalam menggunakan kurikulum reguler. Yang kedua, dengan PDBK dengan kecerdasan di atas rata-rata, amat cerdas, IQ-nya itu rata-rata 125 dapat diukur program akselerasi. Terus yang ketiga, PDBK dengan kecerdasan di bawah rata-rata dan dapat menggunakan adaptasi kurikulum reguler sesuai dengan karakteristik PDBK ABK. Terus yang keempat, jenis PDBK tertentu memerlukan program kurikulum plus, yaitu program kurikulum tambahan yang bersifat rehabilitas kompensatif yang tidak ada di sekolah reguler. Yang kelima itu PDBK yang tidak mampu mengikuti alternatif yang di atas, dapat digunakan program pembelajaran individu atau PPI di mana kurikulum disusun atau atas dasar karakteristik PDBK secara individual. Lalu untuk pengembangan kurikulum model adaptasi itu sendiri dapat dikembangkan dengan tiga cara, yaitu pertama duplikasi, substitusi, dan model omisi. Yang pertama itu adalah model duplikasi. Seperti yang kita ketahui, duplikasi itu sendiri artinya salinan yang serupa benar dengan aslinya atau yang benar-benar mirip dengan aslinya. Jadi menyalin berarti membuat sesuatu menjadi sama atau serupa dalam kaitannya dengan model ini. Duplikasi berarti mengembangkan dan atau memberlakukan kurikulum untuk siswa berkebutuhan pendidikan khusus secara sama atau serupa dengan kurikulum yang digunakan untuk siswa pada umumnya atau siswa reguler. Jadi di dalam model duplikasi yang pertama itu ada diterapkan 4 komponen utama, yaitu isi, proses, dan evaluasi. Di model duplikasi ini pun ada
eh, empat proses ya kalau nggak salah. Ini yang pertama duplikasi tujuan. Jadi duplikasi tujuan berarti tujuan-tujuan pembelajaran yang diberlakukan kepada anak-anak pada umumnya atau reguler juga diberlakukan pada siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Dengan demikian, standar kompetensi lulusan atau SKL yang diberlakukan untuk siswa reguler juga diberlakukan untuk siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Demikian juga kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, dan juga indikator keberhasilan. Yang kedua itu adalah duplikasi isi atau materi. Duplikasi isi materi itu sendiri berarti materi-materi pembelajaran yang dilakukan pada siswa pada umumnya juga diberlakukan sama kepada siswa-siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Siswa berkebutuhan pendidikan khusus memperoleh informasi, konsep, teori, materi, pokok bahasan, atau sub-sub pokok bahasan yang sama seperti yang disajikan kepada siswa-siswa umumnya. Yang ketiga yaitu duplikasi proses. Duplikasi proses sendiri berarti siswa berkebutuhan pendidikan khusus menjalani kegiatan atau pengalaman belajar mengajar yang sama seperti diberlakukan pada siswa pada umumnya. Duplikasi proses bisa berarti kesamaan dalam metode mengajar, lingkungan, setting belajar, waktu belajar, menggunakan media belajar atau sumber belajar. Dan yang terakhir yaitu duplikasi evaluasi. Duplikasi evaluasi berarti siswa berkebutuhan pendidikan khusus menjalani evaluasi atau penilaian yang sama seperti yang dilakukan pada siswa pada umumnya. Duplikasi evaluasi itu berarti kesamaan dalam soal-soal ujian, kesamaan dalam waktu evaluasi, teknik dan cara evaluasi, atau kesamaan dalam tempat atau lingkungan di mana evaluasi dilaksanakan. Nah, untuk model yang kedua yaitu model substitusi. Model substitusi berarti mengganti dalam kaitan dengan model kurikulum. Maka diartikan substansi berarti mengganti sesuatu yang ada dalam kurikulum umum dengan sesuatu yang lain. Penggantian dilakukan karena hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Seperti masih bisa diganti dengan hal lain yang sebobot dengan yang digantikan. Model substansi bisa terjadi dalam hal tujuan pembelajaran, materi, proses, maupun evaluasi. Dan model yang terakhir yaitu model omisi. Omisi berarti menghapus atau menghilangkan. Dalam kaitan dengan model kurikulum, omisi berarti upaya untuk menghapus atau menghilangkan sesuatu, baik sebagian atau keseluruhan dari kurikulum umum. Karena hal tersebut tidak mungkin diberikan kepada siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Dengan kata lain, omisi berarti sesuatu yang ada di dalam kurikulum umum, tetapi tidak disampaikan atau tidak diberikan kepada siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Karena sifat terlalu sulit untuk kemampuan dilakukan oleh siswa berkebutuhan khusus. Bedanya dengan substitusi adalah jika dalam substitusi atau materi pengganti yang sebobot, sedangkan dalam model omisi tidak ada materi penggantinya. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Tasyip untuk pemaparan materinya. Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Halo.
Apakah suara Safa terdengar jelas? Terdengar, Syafa? Untuk mohon maaf karena sempat terpental dari roomnya, materi berikutnya yaitu ada pengertian dari IEP atau Individualized Education Program. Nah, untuk materi ini akan dijelaskan kembali oleh Saudari Tashi. Kepada Tashi. Oke, terima kasih pada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu IEP. Jadi IEP itu adalah singkatan dari Individualized Education Program or Plan atau disingkat IEP. Jadi IEP itu merupakan program yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan tiap anak secara spesifik. Karena kebutuhan masing-masing anak itu kan berbeda. Jadi bagi murid-murid dengan kebutuhan khusus seperti autistik, program EEP yang dirancang untuk memiliki tujuan tertentu yang akan dicapai dengan seperangkat ukuran hasil untuk menunjukkan pencapaian. Kayak misalnya itu kurang, cukup, atau belum tercapai. Pada dasarnya EEP merupakan perangkat dokumen tertulis berisi rancangan pendidikan anak, lengkap dengan gambaran target dan cara untuk mencapainya. Berikut ada beberapa hal yang dapat dicermati untuk tentang IIP ya, bakal dijelaskan oleh teman saya nanti. Terus IIP itu adalah fondasi dari pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. IIP memberikan gambaran tentang pelayanan dan program yang akan diterima anak serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai. IIP merupakan bentuk kerjasama tim. Tim dapat terdiri dari orang tua, guru pendamping, terapis, dokter, dan psikolog. Selanjutnya itu adalah tujuan dari fungsi IEP sendiri yang akan disampaikan oleh teman saya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih untuk Saudari Tashi atas pemaparan materinya. Untuk materi berikutnya yaitu tentang tujuan dan fungsi dari IEP yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya suara Safa jelas? Jelas. Apakah suara Safa jelas? Ya, kalau begitu untuk pertama yakni tujuan dari IEP atau Individualized Educational Program pembelajaran individual yang disingkat PPI atau sama juga dengan istilah Individualized Educational Program atau IEP, yakni yang pertama adalah membantu guru adaptasikan program umum atau program khusus bagi anak berkebutuhan khusus yang didasarkan kekuatan, kelemahan, dan minat mereka. Yang kedua, yakni memberikan layanan pendidikan bagi anak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Yang ketiga, yaitu memberikan bantuan berupa bimbingan fleksibel terhadap anak dan orang tua. Untuk berikutnya, yakni ada fungsi dari IEP. Boleh slide berikutnya. Nah, berikutnya adalah fungsi dasar dalam pembelajaran bersifat PPI yang juga sama dengan E adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk memberikan arah pengajaran dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, dan minat siswa. Maka program yang diindividualisasikan terarah pada tujuan atas dasar kebutuhan dan sesuai dengan tahap kemampuan saat ini. Dan yang kedua yaitu menjamin setiap anak berkebutuhan khusus memiliki program yang diindividualkan untuk mempertemukan kebutuhan khusus mereka dan mengkomunikasikan program kepada orang-orang yang berkepentingan. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan guru dalam melakukan asesmen tentang karakteristik kebutuhan belajar tiap anak dan melakukan usaha mempertemukan dengan kebutuhan-kebutuhan siswa. Dan yang keempat yaitu meningkatkan potensi untuk komunikasi dengan atau antar anggota tim. Nah, khususnya keterlibatan orang tua sehingga sering bertemu dan saling mendukung untuk keberhasilan anak berkebutuhan khusus dalam program pendidikan mereka. Dan yang kelima yaitu fungsi dari IEP adalah menjadi wahana bagi peningkatan usaha untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih efektif. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kita berlanjut pada materi berikutnya. Boleh slide berikutnya.
Nah, untuk materi berikutnya yaitu ada taraf kemampuan anak, yaitu tepatnya komponen IEP yang akan dijelaskan oleh Saudari Sheila. Kepada Saudari Sheila dipersilakan. Terima kasih moderator. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan komponen IEP. Nah, menurut the United States Code, komponen-komponen disusun dalam IEP seperti yang dikutip oleh Smith Delocation pada tahun 1995, IEP atau PPI hendaknya berisi 6 pernyataan, yaitu yang pertama, taraf kemampuan anak. Nah, taraf kemampuan anak pada saat ini meliputi kemampuan akademiknya, kesehatannya, tingkat intelijensinya, kondisi psikologinya, dan karakteristik kelainan yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, selain itu juga aspek non-akademik yang menunjukkan adanya kelainan juga harus diuraikan. Nah, data yang dijelaskan atau dideskripsikan merupakan semua data kemampuan dan ketidakmampuan anak, baik yang diperoleh melalui wawancara, observasi, pengamatan, dan lain-lainnya. Dan yang selanjutnya ada tujuan umum yang akan dicapai dan penjabarannya ke dalam tujuan-tujuan pembelajaran khusus. Nah, yang dimaksud di sini yaitu penjabaran mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh anak tersebut, seperti tujuan umum yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak, seperti yang dijelaskan dalam tingkat kemampuan anak masing-masing, dengan memperlihatkan tujuan instruksional yang terdapat dalam kurikulum 2013. Dan yang selanjutnya, ada tersedianya pelayanan khusus bagi anak. Nah, tersedianya pelayanan khusus bagi anak di sini yaitu memuat daftar layanan khusus yang dibutuhkan oleh anak dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak peserta didik, baik itu dalam aspek pendidikan atau aspek lainnya yang terkait dengan kebutuhan anak tersebut. Dan yang selanjutnya, ada perluasan layanan untuk mengikuti program reguler. Nah, yang dimaksud di sini yaitu dalam komponen mengenai perluasan dan proyeksi kegiatan pengaturan, pemberian layanan khusus dan layanan lain, serta fleksibilitas mengikuti pelayanan reguler yang ada di sekolah tersebut. Nah, perhatian utamanya yaitu meliputi standar toleransi pengintegrasian peserta didik dalam program-program pendidikan biasa. Nah, maka hal tersebut bertujuan untuk memberi kesempatan kepada peserta didik dalam berinteraksi dengan teman sebaya yang ada di sekolah. Proyeksi tentang kapulainya, data dan waktu yang akan dipergunakan untuk memberikan pelayanan. Nah, yang dimaksud di sini adalah waktu yang akan dipergunakan untuk memberikan pelayanan itu berisi waktu yang akan diberikan untuk pelayanan yang mencakup rencana atau tanggal, atau kapan akan dimulainya kegiatan untuk mencapai setiap tujuan khusus. Dalam jangka waktu, kegiatan tanggal evaluasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan tersebut. Lalu perlu dijelaskan metode juga kriteria pelayanan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dan yang selanjutnya ada prosedur evaluasi dan kriteria keberhasilan. Nah, prosedur evaluasi dan kriteria keberhasilan di sini dibutuhkan dalam mengukur keberhasilan dan hambatannya, yang meliputi ketercapaian tujuan yang telah ditentukan dengan menjelaskan metode atau kriteria evaluasi tersebut. Dan yang selanjutnya ada keberhasilan guru dalam membantu mengatasi kesulitan atau hambatan belajar anak. Dan yang selanjutnya ada mengadakan tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Sheila atas pemaparan materinya. Untuk materi berikutnya, boleh slide berikutnya. Nah, ini ada langkah-langkah perumusan IEP. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh Saudari Novalianti. Kepada Novalianti dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi mengenai langkah-langkah perumusan individualis educational program akan dijelaskan oleh saya. Langkah-langkah perumusan program pendidikan individualisasi atau individualis educational program meliputi 7 langkah, yaitu yang pertama ada referral. Referral atau pengalih tanganan dalam IEP merupakan upaya untuk mengarahkan peserta didik ke dalam layanan khusus. Proses pengarahan dimulai dengan meminta informasi data yang berkaitan dengan kondisi anak, kemampuan dan keterbatasannya di sekolah pengalihan tangan
Pengalihan tanganan atau rujukan yang diperoleh guru adalah hasil pengamatan terhadap perilaku dan hasil belajar peserta didik, sehingga guru dapat mengambil keputusan apakah anak tersebut memerlukan layanan khusus atau tidak. Kemudian ada asesmen. Asesmen adalah penilaian atau diagnosis diajukan untuk menentukan apakah anak tersebut mengalami hambatan atau kecacatan, apakah pendidikan khusus diperlukan, dan jenis layanan yang seperti apa. Input peserta didik yaitu berupa kemampuan awal dan karakteristik peserta didik yang menjadi acuan utama dalam mengembangkan kurikulum dan bahan ajar serta penyelenggaraan proses pembelajaran. Hal ini diperlukan untuk mengetahui tingkat kemampuan anak yang nantinya dapat menyusun sasaran dalam perilaku-perilaku khusus atau mengembangkan pembelajaran. Kemudian ada identification. Identification atau identifikasi merupakan proses yang terjadi dalam tahap penilaian. Pertama, tes penilaian. Mengidentifikasi apakah seorang peserta didik mengalami kecacatan. Kedua, mengelompokkan tingkat kecacatan. Hasil tes, pengamatan, kemudian sejarah kesehatan dan pendidikan anak disimpulkan. Hasil dan kesimpulan merupakan catatan sekolah yang sifatnya rahasia. Hasil identifikasi merupakan informasi yang berguna bagi anak dalam merencanakan program pengobatan atau pelayanan bagi anak. Kemudian ada analisis of service. Analisis of service adalah dasar bagi peserta didik yang menerima IEP, yang menunjukkan kebutuhan peserta didik dalam menerima layanan pendidikan dan layanan yang terkait dengan pendidikan tersebut. Kemudian ada placement. Placement adalah penempatan berupa perencanaan program individual meliputi penempatannya sesuai dengan hasil analisis terhadap kondisi peserta didik. Penempatan mencakup dua konsep utama, yaitu yang pertama yaitu lingkungan yang lebih luas atau LRE yang menjelaskan bahwa peserta didik harus digabungkan dengan peserta didik reguler sebanyak mungkin dan dilibatkan dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, sekolah yang sesuai dalam arti bahwa sekolah yang terpisah juga tetap diperlukan. Kemudian yang keenam, instructional decision making adalah pada tahap instruksi pengambilan keputusan dibuat program pembelajaran yang akan diterima anak. Sasaran dan tujuan dinyatakan dalam hal yang lebih spesifik. Tujuan berfokus pada anak dengan menunjukkan apa yang diharapkan dari anak setelah melengkapi program instruksional. Sasaran dan tujuan ditulis dengan jelas untuk setiap anak yang membutuhkan layanan khusus, dan ditentukan baik tugas maupun konsep yang akan diajarkan dan level kesuksesan yang harus dicapai. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi program. Evaluasi program yakni program pembelajaran individual dievaluasi dengan cara berikut. Pertama, peserta didik yang menerima PPI dievaluasi ketika peserta didik berperan aktif dalam rencana selama sekolah dengan menggunakan metode pengumpulan data. Kedua, setiap PPI peserta didik dievaluasi setiap tahunnya. Sejalan dengan tumbuh dan belajarnya peserta didik, keputusan pembelajaran yang dibuat tiap tahun bisa jadi tidak berlaku lagi untuk tahun berikutnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Novalianti atas pemaparan materinya. Untuk materi berikutnya yang akan menjadi materi terakhir dari pemaparan kelompok kami, yaitu ada materi tentang program pembelajaran individual, yaitu mulai dari prinsip, komponen, serta tahap pelaksanaannya. Nah, untuk materi program pembelajaran individual atau PPI akan disampaikan oleh Saudari Sarah. Kepada Sarah, silakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar program pembelajaran individual. Yang pertama, PPI itu bertujuan menselaraskan antara kebutuhan siswa, tugas, dan perkembangan belajar siswa dalam upaya mengembangkan potensi siswa secara optimal. Yang kedua, PPI berpusat pada siswa. Artinya, setiap komponen PPI difokuskan pada kemajuan dan kebutuhan siswa. Kurikulum digunakan sebagai rambu-rambu saja. Yang ketiga, PPI tidak semata-mata berdasarkan tujuan pembelajaran, tetapi berdasarkan hasil asesmen. Yang keempat, PPI tidak mengendalikan siswa, melainkan siswa yang mengendalikan PPI. Karena siswa yang akan belajar
Maka kebutuhan, perkembangan, dan minat siswa menjadi orientasi dalam mempertimbangkan penyusunan program. Selanjutnya yaitu komponen program pembelajaran individual. Yang pertama yaitu tingkat kemampuan atau prestasi performance level, yang diketahui setelah dilakukan asesmen melalui pengamatan dan tes-tes tertentu, melalui informasi berkaitan dengan tingkat kemampuan atau prestasi. Maka diharapkan para guru kelas dapat mengetahui secara pasti kebutuhan pembelajaran yang sesuai dengan siswa yang bersangkutan. Informasi umumnya berkaitan dengan kemampuan-kemampuan akademik, pola perilaku khusus, keterampilan untuk menolong diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari, bakat vokasional, dan tingkat kemampuan berkomunikasi. Yang kedua yaitu sasaran program tahunan atau annual goals. Komponen ini merupakan kunci komponen pembelajaran karena dapat memperkirakan program jangka panjang selama kegiatan sekolah dan dapat dipecah-pecah menjadi beberapa sasaran antara terminal goals yang dituangkan ke dalam program semester. Yang ketiga yaitu sasaran jangka pendek atau short term objective. Sasaran jangka pendek ini bersifat sasaran antara yang diterapkan setiap semester dalam tahun yang berjalan. Sasaran ini seharusnya sudah dikonsepkan oleh guru kelas sebelum penerapan program PPI, sehingga sebagai acuan dalam proses pembelajaran dan dikembangkan guna mencapai kemampuan-kemampuan yang lebih spesifik atau dapat diamati dan dapat diukur. Kemampuan spesifik itu berorientasi pada kebutuhan siswa atau student oriented dan mengarah pada hal-hal positif. Yang keempat yaitu deskripsi tentang pelayanan pembelajaran. Deskripsi tentang pelayanan pembelajaran ini merupakan pernyataan tentang pelayanan dan perlengkapan materi secara khusus yang meliputi materi apa yang diberikan, bagaimana proses, strategi, atau metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tersebut, dan alat bantu pengajaran apa yang digunakan untuk mempermudah pemahaman pengajaran. Yang kelima yaitu waktu dan lamanya diberikan pelayanan. Deskripsi tentang kapan dimulainya kegiatan pembelajaran, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan, serta estimasi tentang pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hal itu merupakan hal-hal yang juga penting untuk dirumuskan dalam PPI. Yang keenam yaitu evaluasi. Aspek evaluasi juga menjadi hal yang harus dimasukkan dalam perumusan PPI. Misalnya menetapkan kriteria capaian dan prosedur evaluasi yang tepat. Kriteria yang menjadi acuan atau patokan bukanlah acuan norma, melainkan didasarkan pada perbandingan capaian performa individu sesudah pelaksanaan PPI dengan performansi awal. Penilaian PPI ini harus bersifat A. menyeluruh, yang artinya menyangkut semua aspek kepribadian siswa yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Juga harus mencakup aspek proses dan hasil belajar. Yang kedua yaitu berkesinambungan. Artinya, penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perubahan perilaku pada siswa sebagai hasil kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu siklikal. Artinya, kemajuan belajar diukur secara teratur dan periodik atau setiap hari, dan menggunakan hasil evaluasi untuk mengambil keputusan dalam merencanakan program pembelajaran selanjutnya. Keberhasilan atau kegagalan siswa dalam belajar merupakan input dalam merumuskan kembali tujuan pembelajaran, aktivitas KBM, metode, dan media yang dibutuhkan. Boleh ke Salindia berikutnya. Selanjutnya yaitu tahap-tahap pembuatan program. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Asesmen dan kolaborasi perlu dilakukan sebagai bagian dari perencanaan sebelum memulai tahapan penulisan program. Asesmen digunakan sebagai identifikasi atau screening awal, penentuan, dan evaluasi dari program pembelajaran. Secara umum, asesmen terdiri dari 4 jenis kegiatan, yaitu reviewing, intervening, observing, dan testing.
Yang kedua yaitu tahap menentukan tujuan. Tujuan intervensi sangat ditentukan dari hasil asesmen yang menyeluruh. Semakin mendetail asesmen yang dilakukan, maka tujuan intervensi akan spesifik. Yang ketiga yaitu menyusun program pendidikan yang sesuai kemampuan dan kebutuhan individu. Dalam program ini diuraikan metode yang digunakan, tujuan khusus, tujuan umum, lamanya program dilakukan, pelaksanaan siapa, media yang digunakan, dan strategi atau tahap-tahap kegiatan. Yang keempat yaitu mengimplementasikan program pembelajaran individual, lalu mereview dan memperbarui program sesuai hasil evaluasi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Sarah yang menjadi penyaji dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Dan sekarang saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman 6 yang telah materinya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman audiensi yang sekarang mungkin sedang menonton hingga akhir video ini dan menyimak pembahasan kami dari awal hingga akhir. Untuk itu, untuk sesi berikutnya, yakni sesi diskusi, kita akan melakukannya secara tidak langsung melalui kolom diskusi di kolom pesan, tepatnya di spot ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan bertanya di kolom diskusi di spot, dan insya Allah jika sempat dan memungkinkan kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk itu, alhamdulillahirabbil alamin, presentasi hari ini telah selesai, dan juga terima kasih kepada Ibu Nita dan juga Ibu Risma yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi melalui room ini, baik secara online gitu ya. Terima kasih kepada semuanya. Tutup, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.